Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman para pejuang sekolah kedinasan. Berjumpa lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan, konten sederhana namun penuh makna. Bagaimana kabarnya teman-teman pada malam hari ini? Kakak harapkan semua dalam keadaan sehat ya. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung atau belum menekan tombol subscribe-nya, silakan teman-teman ya untuk bisa bantu kakak menekan tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan terkait dengan informasi yang akan kakak berikan ya. Oke, halo Wafi, apa kabar? Gimana eh, masa pendidikannya? Semoga lancar ya. Oke, baik. Jadi pada malam hari ini ya teman-teman ya, kakak akan membahas mengenai kira-kira bagaimana sih strategi kita supaya bisa meningkatkan peluang kelolosan kita untuk menghadapi tes di sekolah kedinasan tahun 2024 ini ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali, simak baik-baik ya, karena informasi ini sangatlah penting dan berasal dari pengalaman-pengalaman teman-teman, anak didik kakak, ataupun kakak sendiri ya. Oke, jadi yang pertama yang harus kalian pahami sebelum kalian melakukan percobaan mendaftar di sekolah kedinasan, teman-teman harus tahu dulu ya, sekolah kedinasan apa yang ingin kalian lamar. Nah, apakah sesuai dengan passion kalian atau tidak? Jangan sampai nanti kalian melamar di tempat yang salah ya teman-teman ya. Karena nanti ujung-ujungnya ya eh, takutnya kalian malah mengundurkan diri. Nah, itu banyak sekali terjadi ya teman-teman ya. Usahakan sebelum kalian mendaftar, cari dulu latar belakang dari sekolah kedinasan yang kalian tuju itu ya. Prospek kerjanya seperti apa, biaya pendidikannya apakah gratis ataupun berbayar, dan benefit-benefit apa yang akan kalian dapatkan nanti ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, usahakan persyaratan-persyaratan itu masuk dalam diri kalian ya. Jadi jangan sampai nanti kekurangan tinggi badan, ini salah satu contoh. Misal di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan itu kan minimal tinggi badannya adalah 155 cm ya untuk wanita ya. Nah, kalian memiliki tinggi badan 153. Nah, itu meskipun kalian peringkat 1 di tes SKD nanti, itu akan fatal sekali di tes kesehatan ya. Itu pasti akan digugurkan. Makanya teliti dalam membaca persyaratan-persyaratan apa yang boleh, apa yang tidak ya. Nah, kemudian eh, kalian harus mengetahui tes-tes apa saja sih yang akan kalian lalui nanti di tes sekolah kedinasan itu ya. Jadi ada 6 tahapan tes ya kalau di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Salah satu yang pertama yaitu tes administrasi, yang kedua tes seleksi kompetensi dasar, yang ketiga yaitu tes kesehatan, yang keempat tes keselamatan, yang kelima psikotes, yang keenam tes wawancara. Jadi ada 6 tahapan nih yang harus kalian ketahui. Nah, kalian juga harus mengetahui juga kira-kira di 6 tahapan itu apa saja sih yang diujikan. Contohnya di seleksi kompetensi dasar itu kan ada yang namanya tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, tes karakteristik pribadi, dan pelajari kisi-kisinya teman-teman ya, karena jangan sampai kalian salah belajar ya. Pelajari kisi-kisinya. Kisi-kisinya ada di Kemenpan RB nomor berapa, kalian bisa cek di Google ya, kakak agak sedikit lupa. Jangan sampai kalian mempelajari hal-hal yang tidak penting. Contohnya saja ini di tes intelijensia umum ya. Jadi tes intelijensia umum itu hanya hitung-hitungan dasar teman-teman ya. Tidak ada yang namanya aljabar. Ya mungkin ada tapi sedikit ya. Biasanya tuh gampang-gampang tetapi perlu kecermatan. Contohnya tes figural, lalu ada tes hitung cepat. Pokoknya cari pendekatan dalam mencari jawabannya. Jangan sampai selesai, karena itu akan membuang-buang waktu kalian ya. Oke, baik, sebelum kakak lanjut, di sini kakak jawab satu pertanyaan dulu ya dari Popo FCN ya. Misi kak, izin bertanya, apakah kuota Polbit tahun ini naik apa berkurang ya? Jadi untuk Popo, kuota dari Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan belum rilis ya teman-teman ya, tapi ada rumor yang menyatakan bahwa ada sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan yang tidak membuka jalur Polbit lagi ya. Nah, itu nanti kita akan bisa melihatnya pada saat
seleksi penerimaan calon tarunanya sudah terbuka ya. Oke. Kemudian pertanyaan dari Popo lagi, izinkah apakah ada toleransi untuk mata minus ya? Jadi untuk mata minus itu minimal ya jangan banyak-banyak lah. Kalau masih setengah atau satu, menurut kakak sih masih ditoleransi ya teman-teman ya, asal tidak terlalu tinggi dan kalian jelas dalam membaca papan yang diujikan ya. Jadi seperti itu ya. Untuk mata minus, kakak sarankan sih segera untuk mengobatinya ya dengan meminum vitamin supaya nanti bisa fit lagi ya. Oke, kakak lanjutkan kembali ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar ya. Oke, yang pertama tadi cara kita untuk meningkatkan kelulusan di sekolah kedinasan yang pertama adalah mengetahui tahapan tesnya, mengetahui apa saja yang diujikan ya. Nah, yang ketiga, mengetahui tips dan triknya ya. Itu tips triknya banyak sekali teman-teman ya. Ada di bimbel ataupun kalian bisa menonton di YouTube ya. Pelajari saja itu. Dan yang ketiga, tipsnya yang paling penting adalah kalian harus mengetahui atau bisa memiliki teknik membaca cepat ya. Jangan pelan-pelan teman-teman membacanya, usahakan mulai sekarang belajar membaca cepat, karena membaca cepat itu selain kalian cepat untuk menganalisa soal, cepat untuk menjawab, cepat juga dalam menentukan keputusan, sehingga waktu yang kalian dapatkan bisa kalian hemat ya teman-temannya, tidak boros waktu ya. Oke, jadi seperti itu tips singkat dari kakak untuk tes SKD-nya ya. Kemudian kita lanjut untuk tes kesemaptaan. Nah, kesemaptaan ini apa saja yang diujikan? Nah, jadi ada tes lari 12 menit, kemudian ada push up, sit up, dan shuttle run atau angka 8 ya teman-teman ya. Dan ada juga minimal skor yang dari masing-masing tahapan tes kesemapatan itu kalian bisa cek di video kakak sebelumnya ya. Kakak sudah membahasnya mengenai berapa upaya yang harus kalian lakukan minimalnya, kemudian nilai-nilainya itu kalian harus mendapatkan berapa ya, karena ada tahapan-tahapannya teman-teman. Kalau untuk push up dari 1 sampai 30 itu akan diberikan nilai 3, sedangkan 30 ke atas akan diberikan nilai 5 ya. Kalian bisa cek di video-video kakak sebelumnya. Oke, yang baru bergabung selamat datang. Malam ini kakak sedang membagikan beberapa tips ya untuk bisa meningkatkan peluang kelolosan menuju ke sekolah kedinasan tahun ini. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan silakan bisa bertanya di kolom komentar ya. Oke, kakak lanjutkan lagi ya untuk tahapan kesehatan. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Di sini sedikit saja ya. Kalau kesehatan itu yang diujikan adalah fisik di dalam kita, baik luar maupun dalam tubuh kita, dan juga jiwa kita atau rohani kita ya teman-teman ya. Nah, ini sedikit tips dari beberapa pengalaman adik asuh kakak ya, yang dimana dia menceritakan bahwa pada saat dia menjelang tes dia menderita demam. Nah, karena demam itu mungkin yang menyebabkan dia tidak lolos di tes kesehatan, maka perlu teman-teman menjaga kondisi tubuh kalian pada saat melakukan tes kesehatan. Jangan sampai sakit, jangan sampai sakit, jangan sampai tekanan darah kalian tinggi ataupun rendah ya, kemudian jangan sampai sariawan, kemudian telinga kalian jangan sampai terluka karena mungkin kalian terlalu semangat ya dalam mengorek telinga kalian menggunakan tanbat. Itu bahaya sekali teman-teman ya, karena hal-hal sepele itu bisa menyebabkan kalian gugur ya. Baik, kemudian kita langsung menuju ke psikotes. Nah, psikotes ini kira-kira apa saja sih yang diujikan? Jadi banyak sekali teman-teman yang diujikan. Yang pertama, tes kecerdasan, kecermatan, dan satu lagi apa ya? Kalau tidak salah itu kepribadian ya. Jadi kecerdasan itu ada gambar figural, kemudian ada teknik menghitung cepat ya. Kemudian ada yang namanya tes Kraepelin. Nah, kemudian nanti ada yang namanya tes menggambar pohon, orang, ataupun rumah. Jadi teman-teman harus tahu nih, ya, bagaimana sih cara menggambar pohon yang benar, bagaimana sih cara menggambar orang yang benar. Itu ada tips-tipsnya teman-teman ya, tips triknya banyak sekali di YouTube. Jadi kalaupun teman-teman berminat, kakak masih membuka yang namanya bimbel untuk tes psikotes dan wawancara di sekolah kedinasan. Harganya hanya 350.000
untuk 14 kali pertemuan. Silakan kalian bisa bertanya atau ingin mendaftar, linknya ada di profil kakak ya. Silakan kalian klik, hubungi kakak, nanti kakak akan memberikan informasinya ya. Nah, jadi untuk tahun 2023 sudah 216 siswa Bimbel Smart Solution ya yang lolos, dan kakak mentori untuk kelas wawancara dan psikotesnya. Jadi silakan jangan ragu lagi, kakak masih membuka kuota untuk gelombang pertama hanya 30 orang saja dengan harga 350.000 untuk 14 kali pertemuannya. Halo, selamat malam bagi teman-teman yang baru bergabung. Silakan ya bisa menulis pertanyaan di kolom komentar ya, karena di sini kakak lagi semangat dalam membagikan tips bagaimana meningkatkan peluang kelolosan kita di sekolah kedinasan ya. Oke. Kemudian setelah psikotes, nah jadi psikotes dan tes kesehatan ini bersifat gugur teman-teman. Makanya harus hati-hati. Psikotes ini kalau bisa kalian harus pahami bagaimana sih aturan mainnya di psikotes itu, karena psikotes ini juga berbahaya, bisa menggugurkan ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian lolos ke tahap tes wawancara, barulah kalian harus mengeluarkan seluruh potensi kalian di depan pewawancara ya. Harus bisa menjual diri kalian supaya diri kalian itu bisa terpilih. Apa sih yang harus kita lakukan, Kak? Nah, jadi yang harus kalian lakukan, yang pertama tentunya kalian harus bisa bahasa Inggris. Karena ini sering sekali ditanyakan teman-teman ya, dalam hal berbahasa Inggris. Masa ada taruna yang tidak bisa berbahasa Inggris, terutama bagi teman-teman yang melamar di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Kenapa bahasa Inggris itu begitu penting? Karena nanti kalian akan diterjunkan untuk mengurus yang namanya transportasi ya, transportasi baik luar negeri ataupun di dalam negeri. Contohlah kalian mengambil di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan Matra Udara ya, sebagai air traffic controller atau pengatur lalu lintas udara. Nah, masa kalian berkomunikasi dengan pilot-pilot menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Jawa, kan tidak mungkin ya. Jadi seperti itu, harus bisa berbahasa Inggris. Kak, apakah sebentar. Ini ada pertanyaan nih dari Nil Purba 61. Kak, apakah di waktu tes wawancara harus bisa full bahasa Inggris? Ya, tentu harus bisa ya. Jadi nanti akan ditanyakan keseharian kalian menggunakan bahasa Inggris, minimal perkenalan diri ya, minimal perkenalan diri. Dan kalau kalian bisa mengucapkan seluruhnya bahasa Inggris, itu makin bagus ya teman-teman ya. Dan biasanya untuk bahasa Inggris ini yang paling vital itu ditanyakan itu dari matra udara dan laut teman-teman ya. Darat sih nggak terlalu, tetapi dulu kakak pada saat tes wawancara ditanyakan. Jadi seperti itu ya. Dan kebetulan juga kakak dulu pernah bekerja di hotel, jadi nggak masalah dalam hal bahasa Inggris. Makanya nanti pada saat kalian mengikuti bimbel kakak akan ajarkan juga materi bahasa Inggris. Apa saja sih yang ditanya-tanyakan. Jadi seperti itu ya. Jadi silakan bagi teman-teman bisa klik link di profil kakak untuk informasi dan pendaftaran ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita baca dulu satu pertanyaan lagi ya dari Randa Wibau. Kak, untuk tes psikotes Kraepelin itu apakah cuma satu lembar A4 besar atau ada beberapa lembar ya? Jadi itu tergantung. Kalau dulu sih pakai lembar besar ya, yang bisa dilipat-lipat itu ya. Jadi setiap tahun itu berbeda-beda tergantung dari penyelenggaranya teman-teman ya. Yang jelas untuk Kraepelin itu ya kemampuan kita dalam menghitung cepat ya. Dan kalian harus tahu ya bahwa Kraepelin itu apa sih tujuannya dalam kita menjawab Kraepelin itu ya, bukan hanya sekedar hitungan-hitungan cepat ya teman-teman, tetapi menjaga konsistensi kita dalam menjawab. Jadi kalau di awal-awal jangan terlalu digas teman-teman ya. Jangan terlalu digas, usahakan grafiknya itu konstan garis lurus gini ataupun menanjak itu lebih bagus. Jangan pada saat awal kalian ngegas itu grafiknya naik, pada saat di pertengahan grafiknya malah turun-turun. Nah itu ya, tujuan dari Kraepelin ini adalah menguji daya tahan kita ya. Makanya silakan kalian bisa bergabung dengan kakak, karena nanti kakak akan ajarkan semuanya ya. Kira-kira apa sih metode-metode yang harus kita lakukan, tips dan triknya itu seperti apa ya. Oke, kemudian kita masuk ke tes wawancara lagi ya.
ada beberapa hal yang akan dinilai teman-teman. Yang pertama itu kalau kalian cadel. Nah ini penting nih. Kalau kalian cadel itu agak susah ya teman-teman. Tahu nggak cadel itu apa? Jadi cadel itu ya tidak bisa ngomong R, ngomongnya tidak jelas. Jadi seperti itu. Kemudian suaranya sengau. Ya, suaranya sengau itu seperti hidungnya dipencet itu teman-teman. Nah itu ada anak didik kakak tuh ada seperti itu, sengau. Ya, kakak udah punya feeling, wah ini kayaknya tidak lolos ini ya. Tapi kakak selalu memberikan motivasi. Nanti kalau pada saat tes wawancara usahakan belajarnya itu yang yang kalau menjawab pertanyaan itu yang agak dibagus-bagusin ya, jangan kayak seperti itu. Jadi agak sengau itu harap dihindari ya. Nah, jadi akhirnya ya memang nggak lulus. Kakak nggak tahu apa dari nilai SKD-nya atau memang dari suara sengaunya. Jadi seperti itu ya Kemudian dari PC, izin bertanya Kak, kalau gigi gingsul bagaimana ya? Nah, jadi kalau gigi gingsul itu punya batas maksimal yaitu 4 ya. Jadi kalau ada gigi bertumpuk atau gigi yang kurang rapi silakan untuk dirapikan ya teman-teman ya. Kemudian kalaupun gigi kalian ada yang berlubang silakan untuk bisa ditambal segera ya. Dan kalaupun ada gigi copot kasih gigi palsu. Tetapi kalau di area senyum itu kalian rusak, wah itu agak susah teman-teman ya. Karena di area senyum itu yang paling penting ya. Tidak ada tuh yang namanya taruna ompong. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ya kemudian apa lagi ya teman-teman ya, pasti ya tes bahasa Inggris itu yang sangat penting yang harus kalian asah karena itu yang akan ditanyakan nanti ya. Halo, selamat malam Pak Jasun, senior saya. Selamat malam dan jadi ini lagi konsultasi dengan para follower saya dan jadi berbagi ilmu ya. Oke, baik teman-teman. Jadi silakan yang mau bertanya bisa bertanya di kolom komentar ya. Dan kalaupun kalian ingin mengikuti bimbingan kakak, silakan kalian bisa mengikuti bimbingan kakak di Bimbel Smart Solution. Link dan pendaftarannya bisa kalian cek di profil kakak ya. Harganya hanya 350.000 untuk 14 kali pertemuan ya. Nanti di sana akan kakak ajarkan psikotesnya seperti apa, wawancaranya seperti apa, kemudian tips dan triknya seperti apa. Yang tujuan dari psikotes itu apa sih? Nah itu yang banyak orang tidak ketahui ya. Jadi silakan kalian bisa ikut bimbingan kakak ya. Oke, Kak lebih baik ambil Polbit Pemda Cilacap lagi apa pusat ya? Oke, jadi dilihat nanti untuk untuk peluangnya. Kalau sebenarnya sih menurut kakak ya mau ambil di pusat atau daerah itu peluangnya sama ya. Mindsetnya itu harus diubah ya. Nggak usah kamu mikirin ikut di Pemda saingannya sedikit, ikut di ini enggak. Harus rubah mindsetnya. Mindsetnya seperti apa Kak yang harus kita rubah? Jadi mindsetnya itu bagaimana sih cara saya agar bisa menjadi ranking 1 di formasi itu. Nah jadi seperti itu. Itu mindset kakak dulu. Jadi nggak peduli kakak mau 1.000 orang, mau 1 juta orang, ya mau Polbit Pemda, Polbit Pusat. Yang penting saya harus bisa ranking 1 dan jadi yang terbaik. Jadi seperti itu. Bagaimana caranya? Caranya belajar, persiapkan diri ya. Kalau kamu pengen lulus tapi nggak belajar ya sama aja bohong. Jadi usahakan setiap ada kesempatan maksimalkan diri ya. Jangan sampai mengulang tahun depan, masih ada tahun depan lagi, jangan. Itu namanya buang-buang waktu, tenaga, biaya, dan pikiran menurut kakak. Jadi kalau bisa ada kesempatan langsung eksekusi sampai terakhir ya. Jadi seperti itu. Alhamdulillah tahun 2023 saya ranking 1 Pemda Kak, cuma gugur di kesehatan. Nah, kira-kira tahun kemarin tuh apa yang menyebabkan gugur? Itu harus dicari tahu ya. Kalau bisa sekarang melakukan yang namanya medical check up. Jadi medical check up-nya pun disarankan di rumah sakit TNI atau Polri ya supaya
tahu nih kira-kira apa penyakitnya. Nah, jadi banyak juga ini kejadiannya teman-teman ya. Ada yang ranking 1 tapi dia gagal. Ada juga kemarin anak didik kakak itu dia ranking 1 tapi pas dia menjelang tes kesehatan dia flu, demam. Nah, memang riskan sekali itu. Jadi seperti itu ya. PC namanya PZXXYZ, aduh susah banget ya. Jadi seperti itu. Silakan untuk melakukan medical check up. Farel Lovandianto, Kak, pengumuman resmi informasi Sekdin kapan ya? Nanti di bulan Maret atau April ini ya. Pokoknya kalian persiapkan diri saja ya untuk pendaftarannya ya. Jadi mulai sekarang belajar, jangan males-males. Ayo teman-teman ya. Mungkin segitu dulu ya yang bisa kakak sampaikan. Semoga apa yang bisa kakak sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Dan sekali lagi, kakak membuka kelas Bimbel Smart Solution untuk kelas psikotes dan wawancara. Kebetulan untuk tes SKD sudah full. Jadi bagi teman-teman yang bertanya mau ikut tes SKD, kakak tutup ya. Jadi karena sudah penuh. Tetapi untuk tes psikotes dan wawancara kuotanya masih ada 24 orang lagi. Ya, silakan kalian bisa bergabung, baru bergabung 6 orang. Mungkin ini masih di awal ya, jadi masih 6 orang, tapi nggak apa-apa ya. Nanti kakak yakin di bulan-bulan Maret ini akan banyak yang datang seperti tahun lalu. Jadi bagi teman-teman silakan untuk bisa bergabung dengan biaya hanya 350.000 saja selama 14 kali pertemuan ya. Nanti ada tryout dari psikotes dan juga simulasi wawancara bareng kakak ya. Oke. Kemudian dari Akbar People ya. Kak mau nanya untuk Polbit Kemenhub itu prospeknya gimana ya? Jadi Polbit Kemenhub itu ya prospeknya ya menjadi seorang ASN di dunia perhubungan baik di pusat ataupun daerah. Jadi seperti itu ya. Kemudian dari Randa Wibau, Kak, apakah tes kesehatan perhubungan sama ketatnya sama kayak kesehatan TNI Polri? Nah, jadi untuk tes kesehatannya sih tidak seketat TNI Polri, tetapi hampir sama ya. Dan kalaupun ada penyakit-penyakit fatal, biasanya langsung digugurkan ya. Penyakit fatal-fatalnya itu sudah kakak share di video kakak sebelumnya. Silahkan kalian bisa tonton ya di video kakak sebelumnya. Oke. Kak, setelah tes SKD nanti apakah ada bimbel psikotes lagi? Ada ya. Jadi ini kakak buat untuk kelas psikotesnya adalah orang-orang yang memang dia mungkin sudah yakin untuk bisa lolos di tes SKD. Jadi dia mau start cepet ya. Jadi kakak pun juga yakin orang-orang yang ikut di tes psikotes ini adalah orang-orang yang serius ya. Maka dari itu tapi nanti kakak akan buka pada saat nanti menjelang tes psikotesnya. Jadi kalian tidak usah khawatir ya teman-teman. Nah, untuk Akbar People 2405, total biaya awal masuk Polbit Kemenhub STTD berapa ya Kak? Jadi total awalnya itu bervariasi ya teman-teman. Contohnya kalau di tahun lalu itu diploma 3-nya 27 juta. Kalau tidak salah ya, kakak agak sedikit lupa. Pokoknya hampir 30 juta untuk D3 dan D4-nya. Ya, oke. Jadi seperti itu dulu ya teman-teman ya untuk live pada malam hari ini. Semoga kalian sukses di tahun ini. Jangan lupa untuk persiapkan diri dengan matang karena tanpa persiapan diri yang matang kalian tidak akan bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon maaf kakak harus tutup karena kakak ada agenda lain lagi. Kakak mau live di TikTok, jadi terima kasih yang sudah bergabung. Sampai jumpa di live selanjutnya.